Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sabi'atu an Yahya bin Mu'adin. Wal maqalatu utawi dawuh as-sabi'atu kang kaping 7 iku an Yahya bin Mu'adin dan riwayataken saking Yahya bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asa ora durakani Allah ing Gusti Allah sapa karimun wong kang mulya. Sapa karimun wong kang mulya ay hamidul fi'ali tegese kang pinuji penggaweane. Ay hamidul fi'ali tegese kang pinuji penggaweane atau kelakuane. Wa huwa utawi hamidul fi'ali iku man wong yukrimuh kang mulyaaken sapa man nafsahu ing awak dhewe man bittaqwa kelawan takwa wa bil ihtirasih lan kelawan ngreksa anil ma'asi saking pira-pira maksiat wala asaroh lan ora milih ad-dunya ing dunya wala asaroh lan ora milih ad-dunya ing dunya ay la qaddamaha tegese ora dhisikaken ing dunya ay la qaddamaha tegese ora dhisikaken ing dunya wala faddalaha lan ora ngutamaaken ing ad-dunya lan ora ngutamaaken ing ad-dunya alal akhirati ngiraaken ing atase akhirat. Sapa hakimun wong kang wicaksana. Sapa hakimun wong kang wicaksana ay musibun tegese wong kang bener. Ay musibun tegese wong kang bener fi af'alihi ing dalem pira-pira kelakuane man. Fi af'alihi ing dalem pira-pira kelakuane man. Wa huwa utawi musibun fi af'alih iku man wong yamna'u kang nyegah sapa man nafsahu ing nafsune man mim mukhalafati aklihi saking nulayane akale man saking nulayane akale man as-salimih kang selamat as-salimih kang selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'ah an Yahya bin Mu'adin radhiyallahu ta'ala anhu. Makalah yang ketujuh yaitu diriwayatkan dari Yahya bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa tidak ada seorang yang di situ mulia
memiliki pekerjaan atau perbuatan yang terpuji, yang di situ berani maksiat kepada Allah. Jadi apabila ada orang yang di situ selalu terpuji perilakunya, perbuatannya mencocoki syariat, hidupnya berpegang teguh pada syariat, maka tidak mungkin orang tersebut itu maksiat kepada Gusti Allah. Siapakah yang disebut dengan karimun itu? Yakni orang yang terpuji perilakunya. Beliau adalah man yukrimu nafsahu bittaqwa, orang yang selalu senantiasa menjaga kemuliaan dirinya dengan ketakwaan kepada Gusti Allah. Orang yang selalu memuliakan harga dirinya, memuliakan dirinya, memuliakan hatinya dan jiwanya dengan melaksanakan sebuah ketakwaan. Kemudian wabil ihtirasi 'anil ma'asi, dan dengan menjauhkan dirinya dari perbuatan yang maksiat, menjaga melindungi dirinya dari kemaksiatan. Ini yang disebut dengan karimun, orang yang mulia, yang senantiasa terpuji segala perilakunya. Dan orang yang semacam ini itu pasti tidak akan maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dirinya peduli akan kehormatan dirinya, dan dia itu selalu menjunjung tinggi martabatnya. Wala asarad dunya ay la qaddamaha wala faddalaha 'alal akhirati hakimun. Orang yang bijaksana itu tidak akan mendahulukan dunia dibandingkan akhirat. Tidak akan di situ mengutamakan dunia dibandingkan akhirat, yaitu orang-orang yang bijaksana. Siapakah beliau? Orang bijaksana itu ay musibun fi af'alihi, orang yang selalu benar dalam perilakunya. Artinya benar di sini sesuai kelaban undang-undang dan aturan-aturan syariat. Wa huwa may yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi as-salim. Beliau adalah orang yang selalu mencegah nafsunya, mencegah hatinya, mencegah dirinya dari menentangnya terhadap akal yang selamat dan akal yang sehat. Orang yang selalu mendahulukan akalnya, ini gembangnya gitu. Orang yang mendahulukan akal etembeng nafsunya, mendahulukan akal etembeng hawanya, hawa nafsunya maksudnya. Ini adalah orang yang disebut hakim atau bijaksana. Dan ini tidak mungkin milih dunia. Karena orang itu jika mendahulukan akal, tentu menganggap dunia itu hal yang hina, tidak ada apa-apanya. Dan orang yang mengutamakan akal pasti tidak akan ingin bahagia secara cepat dan nantinya akan sengsara. Itu orang yang berakal. Karena secara tidak langsung orang nikah menmele bunga itunya, tentunya nanti yang akan dikorbankan adalah akhiratnya. Yang ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena selama udi dunia orang yang mukmin itu pasti melawan, selalu bertentangan dengan hawa nafsunya. Dan melawan nafsu itu satu hal yang tidak enak, jelas tidak enak. Karena nafsu itu satu keindahan yang ada di hati. Namun jika nafsu itu tetap dibiarkan, kita turuti, maka akan rusak. Dan kita akan bahagia di dunia saja, mengorbankan kebahagiaan
akhirat. Ada satu syairan di sini yang menarik, terdapat dalam kitab Adabud Dunya Waddin itu. Syairannya di situ, idzal mar'u a'tanaf sahu kullama ishtahat walam yanhaha taqat ila kulli batilin wasaqat ilaihil isma wal arabil ladhi da'athu ilaihi min halawati ajilin. Muratannya bagaimana? Ketika ada seseorang yang memberikan nafsunya, segala apa yang diinginkan oleh nafsunya dituruti, walam yanhaha, dan orang tersebut membiarkan nafsu itu melakukan apa yang diinginkan, tidak mencegahnya sedikit pun, takut ila kulli batilin, maka nanti nafsu itu akan menggiring kita atau seseorang tadi menuju mengarahkan kepada setiap hal-hal yang batil. Ini bahayanya nafsu. Kata dulu itu, nafsu itu aneh gitu ya. Mun ekasaren maka akan bahaya. Kalau di situ diturutin juga tambah bahaya. Namun jika dihalusi secara menentang, artinya kita itu tidak nuruti secara halus, maka bisa. Ini juga ada sebagian orang yang menyamakan nafsu ini dengan perempuan yang rusak, perempuan yang di situ moralnya bejat, budi pekertinya rusak, akhlaknya amburadul. Di rumah cara mecek reng bini ini kan melarat tak pra. Reng bini ni kah melekadung rosak paden dah tolang sebengkok. Tolang sebengkok itu bagaimana? Dikasarin patah, dibiarkan tetap bengkok. Pengen diluruskan bagaimana? Upaya sedikit demi sedikit. Kemudian sama dengan bambu yang masih muda, itu juga sama. Pereng mun langsung peloros paksa aki peloros itu bisa patah, jika dibiarkan akan bengkok. Tapi bagaimana? Sedikit demi sedikit, kencel pertamanya, kemudian di situ dijemur, bareng aki jemur, tinggal abid dengan sendirinya akan pulih menjadi bambu yang lurus. Nafsu pun juga sami. Kalau kita tentang secara keras, maka di situ tidak akan berhasil untuk mengelabui nafsu. Kalau kita turuti, maka kita yang akan ditunggangi nafsu. Tapi jika kita tolak sedikit demi sedikit, maka masya Allah kita akan berhasil mengendalikan hawa nafsu. Wasaqat ilaihil isma wal arabil ladzi damathu ilaihi min halawati ajilin. Nafsu itu jika tidak dicegah, artinya selalu diturutin kemauannya, maka akan mengajak kita pada sebuah dosa, mengarahkan kita pada perbuatan dosa. Wal arabil ladzi da'athu ilaihi, dan juga akan melakukan sesuatu yang memunculkan celah dan cacat pada diri kita, sehingga kita nanti akan arahkan pada satu cinta dan kenikmatan, yaitu halawati ajilin, manis yang segera. Ini muratannya halawati ajil ini aid dunya, yaitu dunia. Kita akan dicintakan terhadap dunia. Loh, ini bahayanya nafsu. Pertama, kita itu akan dicintakan dulu. Kita dibuat cinta terhadap dunia. Kalau kita sudah cinta dunia, maka kita akan buta dunia. Man kuleban sampean pun buta dunia, maka tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram.
Walhasil semua tujuan dalam hidupnya hanya dunia dan kehinaan. Nika kutu tengate. Makanya ada satu ulama yang mengatakan barang siapa yang dalam dirinya itu lebih banyak dikuasain oleh selain akal. Berarti apa selain akal? Yaitu hawa nafsu. Maka siap-siap orang tersebut tertimpa oleh sebuah musibah dan kehinaan, kerusakan, kesengsaraan yang luar biasa. Mensampian itu rela mengorbankan akalnya demi menuruti hawa nafsu. Maka akal ini pentingnya luar biasa. Akal ini salah satu pembeda antara kita dengan hewan, itu akal kan. Keben ini kan di akal. Akal itu adalah satu hal atau jauhar, mutiara yang berada dalam hati. Dan ini tidak sama dengan hewan. Sehingga hal-hal yang sifatnya sirri saja, rahasia, itu bisa dibedakan dengan akal. Tapi sehebat-hebatnya akal, itu tetap terbatas sama dengan panca indera, tidak bisa menembus hakikat. Itu sekoca akal. Oleh karena itu, odik menegu akal, insya Allah bakal bejreh ben ontong itunya. Ketika hidup nurutin hawa dan nafsu, maka kita akan sengsara dan akan hina. Ada banyak di sini makalah seputar masalah hawa nafsu gitu. Yang pertama datangnya dari Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pernah mengatakan afdalul jihadi jihadul hawa. Perang sepaling mapan, sepaling utama yaitu memerangi hawa. Hawa ini makanannya adalah dosa-dosa dan maksiat. Mengarah ke sana hawa ini. Ada sebagian hukama yang di situ juga menjelaskan bahwa a'azzul 'izzi al-imtina'u min tamallukil hawa. Kemuliaan yang paling mulia yaitu pencegahan diri dari yang namanya hawa nafsu, agar kita tidak memiliki hawa nafsu. Mencegah diri dengan melakukan hal yang demikian itu ada termasuk perbuatan yang paling mulia di antara hal-hal yang mulia. Karena sumber kerusakan semua berasal dari hawa, memang rata-rata demikian. Kemudian ada sebagian ba'dul bulaghah, ahli balaghah, ahli sastra. Beliau itu juga mengutarakan seputar masalah hawa dan syahwat gitu ya. Khairun nasi man akhraja syahwata min qalbih. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mau mengeluarkan syahwat dari hatinya. Syahwat dikeluarkan dari hatinya, wa asahawahu fi ta'ati rabbih, dan dia rela untuk durhaka terhadap hawa nafsunya demi melaksanakan taat kepada Tuhannya. Ini kita kan kadang dibalik. Kita itu rela maksiat kepada Allah, rela maksiat kepada Allah demi mendapatkan hawa nafsu atau menuruti nafsu. Ini kata beliau itu tidak. Sebaik-baik manusia itu rela merangin nafsu demi taat kepada Gusti Allah. Terus ada satu keistimewaan yang perlu kita ingat sampai yaumil qiyamah gitu, yaitu dahulu sebagian ulama, beliau itu menyebutkan rakkaballahul malaika min aklin bila syahwat. Allah menyusun pada diri malaikat yaitu sebuah akal namun tidak ada syahwat. Allah nyiptakan malaikat nikat dengan akal namun tidak ada syahwat pada malaikat, sehingga malaikat itu tidak bisa dibujuk dengan syahwat. Tidak ada ceritanya orang mati
Yang mati di situ artis cantik kemudian bisa mengelabui malaikat, mungkar dan nakir itu tidak bisa. Karena pencintaan di syahwat malaikat. Kalau akal itu punya. Wa rakkabal bahaima min syahwatin bila aklin. Dan Allah di situ menciptakan bahaim, hayawan ternak dan juga hayawan selain. Bahaim ini umum. Di situ diciptakan dengan adanya syahwat tapi tanpa akal. Kengin ki men keben ni kebedes syahwat tu tak bisa bunga akal. Akalah. Makanya terbukti kadang kita menyaksikan secara langsung ada kucing di situ hubungan intim dengan kucingnya. Ada ayam moro-moro hubungan intim di depan kita tanpa merasa bersalah dan tidak malu sedikit pun, itu sering kita dapati. Ya memang karena ada syahwat tapi tidak punya akal. Mak bisa di situ tandi todu saja ben koceng iki panjen tandi akal. Lemen di akal karena masya Allah senyaman sapi gina minta ketuannya, minta kelampi, minta selebar dan seterusnya. Ada men di akal keben. Lah buktinya jeren bae lanang betul pecah misalkan. Etom pak en lebet jaden deng orang ada setodus receren. Setodus senompak. Kita bentar. Namun di sini yang aneh dan di samping aneh, gharib, asing dan ini sangat istimewa, yaitu manusia. Menusah nikah ben pengiran diciptakan. Terkumpul dua komponen dalam diri manusia yaitu akal dan syahwat. Akal ada, syahwat ada. Faman ghalaba aqluhu ala syahwati fa huwa khairun minal malaikah. Barang siapa dari diri manusia yang akalnya mengalahkan syahwatnya, maka tentu dia lebih baik dibandingkan malaikat. Manusia nikah men akal ekade aki adaluin akal tembang syahwat, maka di situ pasti lebih mulia tembang malaikat. Men malaikat itu tak maksiat ke pangeran itu maklum. Kenapa? Karena malaikat memang tidak punya syahwat. Manusia ini yang selalu berperang dalam diri kita, yang namanya akal dan hawa nafsu beserta syahwatnya. Leman akal itu bisa mengalahkan syahwat, maka manusia jauh lebih mulia, lebih bagus daripada malaikat. Namun sebaliknya, wa man ghalabat syahwatuhu ala aqlih, barang siapa yang syahwatnya lebih tinggi, lebih menang dan mengalahkan terhadap akalnya, fahuwa syarrun minal bahaim, maka orang itu lebih buruk dibandingkan hayawan. Kengain man manusia ni kebejet tak ngan kui akal lah dalam odi ataluin nafsona dalam odi, maka kesimpulannya lebih coba etempeng keben. Arapa men keben merkosa pada keben tade ogom nah. Kengain ki men keben ngicok tak kira pidana. Arapa pancen ka tak tahu atoran. Le serepot gula ben zambian. Kita tahu halal haram, kita tahu mana yang mulia dan mana yang hina, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, tapi kita malah melanggar. Itu kan jauh lebih parah. Mungkin betul. Karena ada akal. Karenanya ini semoga menjadi bahan renungan bagi kita, menjadi bahan pertimbangan di setiap awal pertama kali kita mau melakukan segala sesuatu. Kemudian ada sedikit tambahan makalah dalam kitab Mansuril Hikam. Itu ada satu makalah yang berbunyi man ata'a hawahu, barang siapa yang taat tunduk terhadap hawa nafsunya, a'ta'aduwahu munahu, maka dia secara otomatis telah memberikan keinginan-keinginan musuhnya.
Karena hawa nafsu itu musuh kita. Kalau kita ikuti mereka, maka dia akan senang. Hawa nafsu akan senang, berarti kita memberikan keinginan-keinginan mereka. Bahkan ada sebagian hukama yang menjelaskan al-aqlu sadiqun maktu. Al-aqlu sadiqun maktu. Akal itu teman yang dicerai, teman yang diputus, itu akal. Sedangkan hawa aduun matbu, musuh yang diikuti. Kula tanya kanak-kanak, men pancen dengan setuju nikah endi akal sesempurna pasti bisa aja jawab gitu nggih. Men beda pilihan akal napanya mana kancah ben moso itu sampean mele kemase itu tolong sampean kancah napa moso kudu tanya mangka joton getonan leta ngecit teman apa musuh yang ingin sampean pilih dulu? Teman, tentunya teman. Karena teman yang sampean pilih, tentu yang sampean ikuti itu teman atau musuh. Tentunya teman. Lah sekarang pertanyaannya, nafsu atau hawa dan akal itu mana yang musuh kita, mana yang teman kita? Temannya siapa? Akal. Semuanya bisa menjawab kok, akal. Musuh sampean apa? Yang selalu sampean temani selama ini siapa? Musuh apa kanca? Bukan najak mencela-mencela di teori. Banyak nak-anak saya ngocak. Engkau terjek sengkana. Kesetan ni cek berjin sana. Tapi benarin orok setan. Lah ini secara tanpa terasa kalau kita ngenangan kita ini tertipu kan. Odik ni kebanyak ecok-ocok. Tapi kita tak merasa rugi ya. Pakun diulangi. Yang bisa menyadarkan kita apa? Yaitu al-ilmu itu saja. Makanya terus lagi ngaji sampai ngaji insya Allah dengan sendirinya kita akan sadar siapakah hal yang harus kita ikuti dan siapakah hal yang harus kita jauhi. Makle ilmu itu jadi tameng kayak tadi pagi itu, agar jadi tameng atau pertahanan kita biar dak seluruh jiwa kita, hati kita, perjuangan kita itu semuanya dimakan oleh nafsu. Minimal di situ ada pertahanan sedikit. Karenanya ini perlu kita sadarin, nafsu itu adalah musuh kita namun diikuti. Banyak diikuti. Sedangkan akal itu sodikun maktu, teman yang diputus. Tapi bercinta dengan nafsu itu bahaya. Jelas-jelas rusak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.